Untuk itu, waktu selanjutnya dari sekarang, waktu untuk penyampaian materi yang kedua, dari panitia memberikan waktu 2 jam untuk menyampaikan materi yang kedua. Oleh sebab itu, kepada Bapak Pendeta John Wali MTH disilakan untuk menyampaikan materi. Insya saya sebut Kuyake saja karena wali-wali ada di sini. Kuyake. Swegma. Iya. Orang Ibrani bilang Shalom. Orang Indonesia bilang selamat siang. Baik, saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Lembah Gerime yang dalam hal ini Badan Pekerja Klasis Nimboran yang telah memilih salah satu narasumber pada hari ini adalah saya bersama dengan putra terbaik kita yang saya selalu andalkan, kakak John Lenslow. Januari 1855. Jadi lihat, dari 1855 sampai dengan 1916 waktu resort dibentuk, seluruh dokumennya ada di saya. Begitu. Jadi waktu sebut misalnya Van Hassel, mulai dari siapa? Bint, dia datang tanggal berapa? Dia dari Ron singgah di Yomi itu tanggal berapa? Siapa yang dia ketemu di Yomi? Di Pulau Yomi Serui sekarang. Terus waktu dia sampai di Mawar, Pulau Mawar, sampai ke Yamna, sampai ke Watde, siapa saja yang dia ketemu? Rumah berapa? Siapa orang namanya? Lengkap di sini. Beriten Van Yusuf P. 12 bulan. Jadi 12 bulan. Terus tambah lagi satu mereka bikin namanya Verslah. Itu artinya kesimpulan dari keseluruhan. Sehingga dia dalam 1 tahun itu ada 13 buku yang keluar. Lengkap sekali untuk dokumen. Terus yang ketiga itu namanya Het Peninske. Het Peninske itu yang tadi kakak John kasih tahu itu tentang surat-surat tulisan tangan, itu seluruhnya tulis di Het Peninske. Jadi misalnya Het Peninske tahun 1916, Becker tulis apa? Tulis di situ di Het Peninske. Karena itu seluruh surat tulisan tangan kemudian oleh Badan Sending dimunculkan dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh seluruh wilayah Sending yang dikuasai oleh yang namanya Belanda. Belanda di mana saja? Dorang yang ada di Afrika kah, dorang yang ada di Amerika kah, Suriname kah, di mana saja. Baca ini, Het Peninske ini seluruhnya. Sehingga dokumennya juga kita baca di majalah itu. Jadi dari sisi dokumen itu tulisan tangan semuanya ada di Het Peninske. Tapi kalau kita masuk lagi ke sistem katalog dari Belanda, itu nomor-nomor kodifikasi tulisan tangan, saya bisa kasih tunjuk, tapi itu nanti suatu waktu. Tulisan tangan yang Becker punya, Schneider punya, yang sudah ada di kakap tangan, di saya punya tangan, itu semuanya lengkap. Nanti kita tinggal klik kode-kodenya ada di saya. Saya dengan Hans saja pegang kode-kode ini. Jadi kita klik kode. Nanti kita sebut Schneider 1924. Kode kita kasih masuk Schneider. Nanti keluar seluruh surat tahun 1924. Keluar surat-surat itu. Lalu kita ambil. Jadi kita tidak perlu ke Belanda lagi. Kita tinggal di rumah saja, barang datang. Sekarang dunia sudah buka. Karena itu dokumennya sangat luar biasa. Mudah untuk kita akses. Kita beri tepuk tangan untuk Belanda dulu. Ya, itu luar biasa mendokumentasikan untuk generasi. Dulu
ada lapangan terbang. Sekarang tidak ada. Begitu toh? Iya, sekarang kita harus kasih pindah lapangan terbang dari Sentani ke sini. Itu sudah sempit itu, kota itu sempit. Kasih pindah. Bisa tidak? Harus bisa. Perubahan kita itu perubahan Papua, bukan kecupli-kecupli gitu. Pikirnya begitu. Karena itu ya itu sudah. Kita punya nenek moyang kita, anak cucu kita, atau mungkin kita bapak mama yang berdiri di pinggir lapangan. Krundosif apa nama itu, kapal itu waktu itu dia begitu hebat sekali itu. Kita udik-udik, artinya waktu itu tuh barang datang itu tuh udik-udik. Ya, begitu sudah. Hal baru itu udik dulu, nanti setelah itu luar biasa toh. Sengaja kasih pertama. Luar biasa kan? Orang-orang hebat yang datang tinggal di sini, tapi kita ini macam anggap biasa-biasa. Tidak. Orang Belanda, dong bukan ketua klasis. Orang Belanda yang tinggal. Nanti setelah cerita tentang klasis, tapi ya itu Ogerwar, itu ketua resort Hollandia Limuran yang ketiga. Lanjut. Schneider yang Tom bilang-bilang itu, dia bangun rumah ini. Ini ya rumah yang dia bangun ini. Lihat itu. Ini rumah Sendeling, dia kira tinggal, tapi itu fotonya Hogerwar dan keluarga. Di atasnya itu gedung sekolah ada di atas. Itu di atas. Oke ya, ini rumah tinggal yang satunya ada di bawah. Kita bayangkan tahun 1925-26 ada rumah modern di pedalaman. Bagaimana itu? Sementara kita pakai cawat, masih kita pakai cawat ini. Masih ada telaga bulat ini. Tetapi rumah modern itu. Kenapa Allah menginginkan modernisasi jatuh di tangan bangsa Benutu? Kita tidak pernah tanya ini. Sebenarnya kita sudah mencapai itu. Hari ini kita lihat gambar-gambar saja untuk kasih tahu bahwa itu kami. Tetapi kenapa hari ini kita tidak? Gitu ya. Lanjut. Nah ini Spreewetbaard, ketua resort kita yang keempat. Ini Pak Tuhan merayakan jubileum 25 tahun di Bukisi di masa dia, sehingga Bukisi mempunyai gereja yang permanen tahun 1937. Dia orang dunia. Itu situasinya adalah orang-orang kita dalam turne yang dilakukan oleh Spreewetbaard dengan Amos Pasal Besi, karena Amos Pasal Besi di tahun 40 sampai dengan 47 dia ketua resort orang Bumi Putra pertama, karena ketua resort itu harus orang Belanda, tetapi masa darurat perang maka orang Bumi Putra pertama yang menjadi ketua resort itu adalah Amos Pasal Besi. Di masa itu kemudian mereka setelah perang melakukan turne bersama Spreewetbaard. Lalu kita punya orang-orang Memboran kasih tahu sama orang, aduh Tuan, kami pikir Tuan-tuan Dora karena Jepang sudah bunuh, jadi kami pikir Tuan-tuan Dora mungkin tidak datang. Karena itu kami pikir kami tidak mempunyai tuan-tuan lagi. Jadi kami sudah sekarang terjebak antara mau pergi menggunakan pakaian lama kami kah, sehingga pakaian baru yang tuan-tuan orang kasih pakai kami lepas, lalu kami mau pakai pakaian lama kami. Pakaian baru itu Injil, pakaian lama itu adalah budaya dulu. Sehingga ada dalam kondisi seperti itu. Tetapi lihat cara Tuhan lain. Amos Pasal Besi, Spreewetbaard, orang jalan. Kemudian pemulihan
sebuah bangsa, tapi disentuh dalam kunjungan itu. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Kamar dan keluarga, Keini dan keluarga. Oke, kita mempunyai setelah YPKBEL itu Ari Midah, dia adalah ketua resort kita yang bawa masuk, kita masuk ke GKI di Tanah Papua ini dorang ini sudah. Oke, lanjut. Saya sengaja masukkan ini periode perintisan Injil Asveros Pamainari di Sentani. Kenapa masukkan bagian ini di sini? Karena pergerakan dia juga sampai di sini. Itu Pamai punya orang-orang itu ada itu, dan di antara orang-orang netar yang jadi pengikut itu satu nama ada itu, satu tete. Itu satu si nama. Yohan Buku Wali itu satu tete. Itu saya. Itu dia pengikut itu. Pamai punya. Dorang yang antar Pamai jalan keliling-keliling. Nanti di kemudian hari 1924, 25, 26, 27, 28 begitu resort Hollandia Nimboran sah, maka Pamai berubah pikiran, campuran antara Injil dan adat menjadi sebuah gerakan baru di dalam dirinya karena ada persaingan. Oh, resort sudah datang ambil alih sama tugas-tugas ini. Lalu pemerintah menganggap gerakan Pamai negatif, dan semua orang kita pun ikut ambil bagian dalam pikiran pemerintah menganggapnya negatif. Seperti itu. Saya sudah tulis jadi tesis dari laki-laki ini. Oke, lanjut. Oke, kita lihat tahun 1927 ini orang Kenyam bilang, orang Sentani ini dong bilang dong datang minta guru. Siapa orang itu? Ini nama-namanya. Ondoapi Ifar besar namanya Velalo. Tetapi yang datang itu bukan orang Ifar besar, datang itu orang Yobe. Kenapa orang Yobe? Orang Yobe itu hobatan jitu. Iya, Yosa. Orang Yobe itu di Sentani itu hobatan paling jitu. Dong yang datang bukan orang Ifar besar. Dong yang datang minta hobatan paling jitu, namanya hobatan Injil dari guru. Begitu. Ini nama orang-orang Yobe yang ikut Ondoa Fiklalo 1927 datang minta guru. Mengapa dong datang minta guru? Karena orang sudah dengar Injil. Injil yang mendengar dari siapa? Dari Pamai. Pamai ajar tentang apa? Doa Bapa kami, hukum kasih, pengakuan iman rasul. Sehingga Schneider bilang, Beckeret bilang, oh, pengakuan iman rasuli, hukum kasih, doa Bapa kami, oh itu ada di Alkitab, oh itu sama dengan Injil, berarti dia perintis Injil. Begitu. Berarti Pamai perintis Injil di Sentani. Karena itu bahwa orang-orang ini bersama datang minta guru, bukan minta Injil, karena Injil sudah dengar. Seperti itu. Oke, itu bagian Sentani punya. Lanjut. Guru pertama saat resort Hollandia Nimboran resmi mengenakan nama Nimboran di resort, maka guru pertama yang dikirim adalah 3 orang ini. Bukan dorang kirim ke Genyam, tetapi kirim ke Sentani. Guru pertama yang dikirim ke Sentani adalah Daud PKD, Esau Kakisina, Derek Sambal, ke Ifar Besar, ke Asei, ke Ayapo. Tanggal 1, tanggal yang sama, bulan yang beda, Mei, Juli, Agustus, tahun yang sama, 1928. Jadi waktu kita bicara tentang Yakonde, Bapak Ketua Klasis, ini datanya. Jadi Yakonde belum ada. Nanti Yakonde 1929. Begitu di dokumennya. Oke, lanjut. Oke, lihat rumah modern itu yang tadi.
Ini siapa yang bangun? Nama-nama itu. Ada Sadrak Ayam Yuseba, ini bukan Bapak Sadrak Omebu ya. Ini ada Sadrak Ayam Yuseba, ada Edward Ayam Yuseba, ada Domingus Ayam Yuseba, ada Lambert Maso, ada Mesak Manau, ada Gustav Akuan, ada Edi Ramar, ada Sander Kandami, Samberi, Marani. Orang-orang ini yang bangun. Bersama dengan kita punya orang, 14 orang dari Liboran. Nanti di materi yang itu ada, sudah tulis. Nanti baru bicara. Orang-orang ini yang bangun rumah tanpa dengan orang Liboran. Bukan orang Liboran, tidak ada. Orang Liboran ikut serta membangun. Dia bilang, aduh, kamu saja tidak bisa, kami juga harus membangun karena Ketua Amos Pasal Besi, Klasis Sentani, Ketua Liboran, Klasis Tanah Merah, Ketua Sepratus Samai. Tahun 48, konferensinya di Yoka pada masa YPKB sebagai ketua resortnya. Ini mereka. Terus sebut baru Klasis Liboran ada di mana? Tidak, kami pusat, kami resortnya. Begitu. Kami resortnya, kami yang melahirkan. Begitu, bagus toh? Kami melahirkan ini, kami mama. Wah, mama baru bikin kayak kita ini seperti yang lahir juga, terlahir ikut terus. Jangan, kita mama. Begitu. Selamanya mama. Tidak boleh bikin anak. Kapasitasnya harus di situ. Lanjut. Perubahan Genyem tahun 1940 ke 60. Amerika itu setelah waktu Donald masuk, ini dia punya peta itu ini. Peta ini dia harus bikin ini. Peta indikatif ini. Resmi itu harus bikin ini, Genyem punya ini. Jadi kalau pemerintah yang sekarang ini lewat Bapeda, dia bikin peta indikatifnya itu bertahun-tahun, habiskan uang. Kita tinggal ambil ini saja, barang sudah jadi kok. Begitu. Ini skalanya juga jelas, keterangan kampung bakunya juga jelas. Tahun berapa itu? 44 ini. Lalu sampai sekarang tuh peta indikatifnya Bapeda masih kerjakan. Aneh. Ini sekarang pakai satelit, pakai itu apa namanya? Ya, pakai itu lagi. Dok pakai apa? Dok bikin. Itu luar biasa bukan? Masuk gambar ini nanti kalau ambil itu nanti pajak kami di kampung ini berat di mana nih? Tentu di mana ini sudah ada di situ semua, harus tulis semua terangan jelas. Bisa lihat, wah, datang tadi itu 49 itu. Oke, ini Hembring selamat datang. Yohanes Hembring itu selain pengusaha hebat, dia itu pemikir infrastruktur jembatan, jalan jembatan yang paling hebat. Yohanes Hembring. Ya, sekretaris sekaligus bendahara itu ya Filemon Yambayabdi toh. Jadi dua itu sudah hebat. Baru mana kita punya orang-orang yang sekarang ini yang sehebat seperti itu. Lihat Coenhoven yang tadi kita bicara dari buku itu. Itu dia bicara dengan orang. Coenhoven ada berdiri. Luar biasa bukan? Orang-orang kita bicara dengan bule. Kalau kita sekarang ini bicara dengan ya lanjut. Oke, ini Pak Yambayabdi ini sekretaris sekaligus juga dengan bendahara toh. Di perulangan sudah di Yawadatun itu. Lanjut. ANDP Koperasi, oke. Lanjut. Ini yang terus sudah yang sekarang punya toh. Dia ke gedung itu. Lanjut. Genyem inspirasi konstruksi jembatan menggunakan sumber daya alam Liboran 1950-60. Coba lihat tuh, lihat gambar. Yohanes Hembring lagi toh. Yohanes Hembring bilang jembatan kita harus bikin bukan pakai baja. Lihat itu, tidak pakai baja. Dia pakai apa? Kayu rotan dong. Untuk apa
supaya dengan jembatan ini seluruh peralatan untuk pembangunan lapangan terbang itu diangkut lewat jembatan ini. Itu laki-laki Yohanes Hendro itu dia pikir dari mana itu dengan sampai ini pakai alat-alat itu. Lanjut. Ini jembatan modern ini di kampung masing-masing itu. Oke, Oranje, ada jembatan Oranje juga tuh. Lumayan sudah itu ya. Oke, lanjut. Oke, terus itu jembatan-jembatan yang sudah. Oke, nah sekarang dari jembatan itu hasilkan bandara. Begitu, bandara kita ini yang non sedikit. Tahun 54 itu udah bangun. Lanjut. Itu dia, kapal-kapal, pesawat-pesawat sudah datang. Terus, oke, itu dia punya bagasi-bagasi kayaknya. Ya, terus, oke, nah itu dia punya orang-orang yang mau pergi dengan pesawat. Ya, traktor Fordson itu, 25 HP itu, dengan yang bikin tangan punya. Lanjut. Ini hasil-hasil itu tuh kacang tanah itu udah bikin. Terus kita ngadakan ngomong lihat itu udah bukain kebaya juga mantap-mantap. Yang sekarang ini udah pakai apa ya? Ya lanjut. Dong bawa barang-barang itu ke gudang ini. Lihat itu, kita baru tahu bagaimana dorang ibu-ibu ini dong bikin apa? Ya. Niru-niru. Terus juga untuk Belanda kita harus bicara tentang 4 badan sending yang Belanda punya. 4 badan sending itu satu namanya NZG. Itu di Indonesia dia bentuk Gereja Protestan Maluku, GMIM, GMIT, GPIB, GKJW, GBKP, GKST, GMIBM dan GKSS. Badan sending kedua adalah NZP, bentuk Gereja GKP, GKI Jawa Barat, GEP Sultra. Badan sending keempat namanya UZP, membentuk GKI di Tanah Papua, Gereja Masih Injil Halmahera dan Gereja Kristen Protestan Bali. Dan yang keempat adalah GZB di Indonesia mendirikan Gereja Toraja. Jadi UZP yang kita bicarakan itu tidak bisa bilang tahun 1924 bukan sejarah GKI, itu keliru. Tidak boleh tidak bicara tidak ada hubungan dengan GKI. Seluruhnya ada hubungan dengan GKI karena UZV yang bekerja di wilayah Papua, yang bekerja di Halmahera, di Gereja Protestan di Bali, mereka membentuk yang namanya GKI di tanah Papua. Gereja Gidi, Gereja Kemah Injil, Gereja Baptis tidak dibentuk oleh UZV. Yang membentuk itu adalah Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Karena itu keseluruhan pelayanan sending itu memuncak kepada terbentuknya GKI di tanah Papua. Bukan tidak ada hubungan, ada hubungan. Karena itu tidak bisa bilang tentang sejarah di Nimboran. Itu bukan sejarah GKI. Keliru. Sejarah GKI yang melahirkan GKI itu keseluruhannya adalah sending UZV yang kerja. UZV yang kemudian menjadi ZNHK yang kemudian membentuk yang namanya GKI di tanah Papua. Karena itu tidak boleh serong, tidak boleh miring, lurus kebenaran ini. Oke, lanjut. Nah, utusan-utusan UZV saya tidak sebut. Sekitar konferensi itu saya tidak sebut, itu bisa baca di seluruh dokumen. Lanjut, terus pembentukan resort. Saya kasih tahu dulu pembentukan resort. Lihat, seluruh pembentukan resort itu apabila Injil sampai, maka yang membentuk resort itu adalah UZV cabang Papua di Biei.
Dan pada masa kita dibentuk, itu mereka yang menentukan siapa yang jadi sendeling di situ. Mereka yang menempatkan, bukan orang di situ yang memilih, tetapi sendeling yang menentukan. Seluruhnya begitu, sehingga resort-resort itu dibentuk. Lanjut. Oke, sekarang lihat. 4 sendeling pertama di pos sending UZV di Hollandia tadi sudah tahu. Sendeling pendeta FJ Van Hassel 1910 16 orang Belanda. Sendeling pendeta Jacob Beckeret 16 orang Belanda. Sendeling pendeta Achter de Neef 1920 orang Belanda. Sendeling pendeta George Schneider 24 orang Jerman. Satu-satunya orang Jerman yang ada di sini itu. Terima kasih kepada pimpinan setempat di negeri Belanda karena menanggapi suratnya tanggal 30 Juni 25 tentang pembukaan liburan sebagai pusat pos Hollandia dan dipindahkan, dan sejak Oktober 25 nama resort Hollandia menjadi resort Hollandia Liburan, meskipun nanti resmi digunakan nama Hollandia Liburan saat resort menjadi definitif tahun 1998. Pemerintah sesuai dari Leiden itu saya belum temukan tentang kuda yang dipakai dari Burawai ke sini dan juga dari Delta ke sini. Kita harap pada suatu saat ini Kak John tadi bilang kita punya ada, jadi bagus, itu akan memudahkan kita. Nama mereka Botse, Dense, Nece 7 tahun dan Hek 5 tahun. Hari di bawah pohon besar di kampung di samping ke dalam bahasa Nimbora. Tuan Becker sudah mengetahui bahasa Nimbora. Jadi tanggal 25 Desember 1925 itu Natal pertama yang sudah. Tidak bisa begitu karena kalau Natal terjadi itu berarti ada orang Kristen, berarti ada orang Kristen, berarti pernah ada penginjilan sebelumnya, maka harus pergi ke sebelumnya, tidak boleh ambil. Januari 1926 sekolah dibuka di Genyang. Jumlah murid pertama 120 orang. Mengajar dengan menggunakan bahasa Nimbora. Pada tanggal Mei. Agustus 27 Schneider kembali dari masa cuti di Jerman dan sudah menikah. Lihat itu, di situ tersedia kuda istri menetap. Pembangunan rumah Beckeret dikerjakan oleh Schneider bersama orang-orang dari pertama. Mereka terlatih bekerja sangat baik, teliti dan tidak tergesa-gesa. Kemudian penyampaian materi yang kedua yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta John Wale MPH bagi kita sekalian di saat siang menjelang sore hari ini. Mari kita berikan aplaus bagi kedua Bapak Pengasih yang sudah menyampaikan materi bagi kita di saat siang menjelang sore hari ini, Bapak John Lensru dan juga Bapak John Wale.